Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen mata kuliah Media Humas, Ibu Siti Fatimah SIKOM MSI, yang terhormat narasumber talk show Ibu Vika Astridianingrum MPSI Psikolog. Perkenalkan, saya Rezkia Rupiarti Ramadhani yang akan memandu talk show pada siang hari ini dengan tema mengatasi kecemasan dalam perkuliahan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir, sharing bersama narasumber yang keren dan ahli pada bidangnya, walaupun kita berkumpul secara virtual. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Hadirin yang saya hormati, susunan acara yang pertama yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Ketua Pelaksana kita pada talk show siang hari ini, yaitu Wahyu Kurnia Putri. Kepada Saudari Wahyu Kurnia Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari MC yang telah memberi saya kesempatan untuk membuka acara sekaligus memberikan kata sambutan pada acara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Siti Fatimah SIKOM MSI selaku dosen ilmu komunikasi. Yang terhormat kepada Ibu Vika Astridianingrum MPSI Psikolog selaku narasumber. Yang terhormat kepada seluruh peserta dan panitia acara talk show dalam mengatasi kecemasan selama perkuliahan. Dan yang terhormat kepada mentor kami yang telah memberikan arahan untuk melakukan webinar pada siang hari ini, Mbak Dinar Salsabila. Dan terima kasih juga kepada para sponsor, di mana Love Yourself Indonesia sebagai sponsor utama, ada Mimoy Kitchen, Raika Accessories, Size Good. Terima kasih juga kepada media partner, ikut eventnya mahasiswa, dan terima kasih juga kepada community partner, Kelola Kisah, di balik layar project, yang telah mendukung dalam acara pada siang hari ini. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan segala nikmat, baik itu nikmat kesehatan, iman, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat salam semoga tercurah limpahnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, tujuan kami dalam menyelenggarakan talk show ini agar partisipan yang hadir pada kesempatan kali ini, baik yang menjadi siswa maupun yang akan menjadi mahasiswa, dapat mengatasi kecemasan, khawatir yang disebabkan oleh pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi dalam lingkungan perkuliahan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, serta tidak lupa kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas sambutan serta pembukaan sekaligus pembukaan oleh Ketua Pelaksana kita, Wahyu Kurnia Putri. Beranjak ke agenda berikutnya, yang pastinya ini sesi yang ditunggu-tunggu banget nih, sesi pematerian, yang nantinya dibawakan oleh narasumber kita pada talk show hari ini dengan tema terkait mengatasi kecemasan dalam perkuliahan. Namun sebelum masuk ke sesi pematerian, izinkan saya membacakan CV pemateri kita terlebih dahulu, ya biar kita saling kenal, mengenal satu sama lain, dan lebih akrab tentunya. Izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita.
Beliau adalah Ibu Vika Astridianingrum, MPSI Psikolog, lulusan S1 Psikologi Universitas Pelita Harapan tahun 2007 hingga 2011, melanjutkan studi S2 Magister Profesi Psikologi Pendidikan di Unika Atmajaya Jakarta tahun 2013 hingga 2016, memiliki berbagai pengalaman, bisa teman-teman lihat pada share screen di sebelah kiri. Salah satunya bekerja di Opsi Klinik sebagai asesmen psikologis dari November 2020 hingga sekarang. Beliau memiliki kompetensi yaitu konseling, asesmen psikologis, pembicara atau narasumber, dan bagi teman-teman yang ingin menghubungi beliau, bisa menghubungi melalui kontak info yang sudah tertera di layar teman-teman ya. Silakan dihubungi ke nomor dan juga di alamat email Ibu Vika. Oke, saya informasikan kembali ya, bagi teman-teman yang mau bertanya setelah pemaparan materi, dipersilakan untuk nantinya mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat atau raise hand. Baik, oke, langsung saja kita sapa terlebih dahulu pemateri kita pada siang hari ini. Halo Ibu Vika, Halo, selamat siang, apakah sudah terhubung? ya sudah, suara saya sudah terdengar. Ya, baik, sudah terdengar. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik. Semoga teman-teman yang ada di webinar siang hari ini dalam keadaan baik tentunya ya. Amin. Baik, tanpa menunggu lama lagi, saya akan serahkan langsung kepada ah- ahlinya pada bidangnya, yaitu kepada Ibu Vika Astridianingrum, MPSI Psikolog. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Rizkia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Vika. Tadi sudah dibacakan juga ya CV saya beberapa ini. Saya bekerja di universitas juga di daerah Tangerang, gitu ya. Salam kenal untuk teman-teman semua. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, saya akan share screen video dulu, begitu ya teman-teman. Saya izin share. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri memang tak semudah yang kita pikirkan. Mencintai diri sendiri harusnya bukan hal yang luar biasa, tapi banyak di antara kita yang masih belum bisa mencintai diri sendiri. Padahal, mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan, sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan, dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik di masa depan, serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental. Karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang love yourself. So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. I love myself. Baik, setelah melihat videonya, kita tahu bahwa
tenang ya rasanya ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri. Gitu. Baik, tema hari ini itu terkait juga dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa tentunya. Sebelumnya, bolehkah saya diberikan reaction? Berapa banyak sih yang audiens hari ini yang merupakan mahasiswa? Boleh reaction, teman-teman? Reactionnya boleh apa aja? Oke, berapa banyak? Oke, yang mahasiswa ya, mahasiswa. Oke, cukup banyak juga ya mahasiswanya. Baik, kalau yang selebihnya nih apa? Siswa kah? Siswa sekolah kah? Atau yang dari posisi apa nih? Dari bidang apa? Oke, tapi rata-rata adalah mahasiswa, begitu ya. Baik, karena kita akan bicara terkait kecemasan yang dialami oleh khususnya para mahasiswa di perkuliahan tentunya, gitu ya. Dan ini juga bisa dilakukan juga oleh para siswa-siswa yang mungkin saat ini SMA atau SMP, gitu ya. Baik, saya juga izin share screen. Oke, sebentar ya. Oke, apakah sudah terlihat ya, teman-teman ya? Oke, nah teman-teman, mungkin boleh sebelumnya saya bertanya dulu nih, silakan teman-teman mengisi kolom chat gitu ya. Kira-kira kecemasan seperti apa sih yang kamu rasain selama perkuliahan saat ini tentunya? Boleh silakan di kolom chat teman-teman, kira-kira kecemasan seperti apa nih yang kamu rasain saat ini? Boleh di kolom chat supaya saya tahu apa yang saat ini dihadapi oleh teman-teman. Kira-kira apa nih teman-teman? Kecemasan seperti apa yang kamu rasain selama perkuliahan? Yuk. Cemas akan deadline mepet. Oke, ada lagi kah? Ada lagi kah? Oke, capek, takut nggak bisa sidang skripsi tahun ini, takut kecewa dengan orang tua saya. Oke, cemas apa lagi kira-kira yang dirasain teman-teman? Kecemasan untuk PKL, takut nggak sesuai sama apa yang diinginkan. Oke, cemas karena mau ujian. Oke, jadi sekarang banyak tugas, jadi banyak tekanan. Oke, ternyata banyak banget ya teman-teman gitu ya. Oke, ada yang cemas akan masa depan. Cemas karena terlalu overthinking. Oke, nanti akan kita bahas. Menarik ini ya. Oke, terima kasih reaksinya teman-teman. Baik. Nah, sebelum kita membahas tentang kecemasan itu sendiri, gitu ya, kita bisa lihat dulu dan kita bisa menyalami diri kita sendiri. Sebenarnya siapa sih kita itu ya? Baik. Nah, mari kita lihat ke dalam siapa saya. Oke, teman-teman sekarang ini ada di tahap apa sih gitu ya? Saat ini teman-teman itu ada di fase remaja akhir menuju dewasa awal, di mana kalau kita bilang soal remaja itu kurang lebih kayak yang selalu mengandalkan ego gitu ya, pemikirannya mungkin luas gitu ya, banyak hal-hal yang dipelajari di usia remaja, mungkin juga pencarian jati diri di usia remaja gitu. Nah, ini teman-teman ada di remaja akhir menuju dewasa awal, di mana masa dewasa awal ini itu banyak sekali tantangannya gitu ya. Tantangannya bisa jadi bagaimana teman-teman dituntut untuk menjadi lebih dewasa daripada sebelumnya, begitu. Di situ ya, di tahap perkembangan di remaja ini. Lalu banyak tuntutan, terutama tadi tuntutan untuk masa depan. Mungkin juga tuntutan untuk kedepannya bisa menikah misalnya, atau mendapatkan pekerjaan. Wah, luar biasa sekali gitu ya ternyata tantangannya. Nah, mari kita lihat secara karakteristik teman-teman. Secara karakteristik sendiri, teman-teman, secara fisik, ya pasti sudah ada di puncak tampilan fisik gitu ya.
semuanya berkembang, mungkin teman-teman menjadi lebih tinggi saat ini gitu ya. Lalu juga sudah mulai muncul nih ada hal-hal gitu ya atau keingintahuan terkait mungkin seksualitas dan sebagainya. Lalu secara kognitif teman-teman, secara kognitif itu mulai nih tadi ya kepalanya untuk berpikir secara abstrak, lalu mulai adanya idealisme gitu ya terkait tentang sesuatu, lalu tadi juga mencari tujuan terkait masa depan, banyak sekali gitu ya. Lalu juga secara sosial emosional gitu teman-teman. Di sini ada mulai nih teman-teman mencari gitu ya pembentukan jati diri, biasanya eksplorasi identitas, siapa sih saya akan menjadi siapa sih saat ini gitu ya. Kalau juga ada pembentukan nilai, di mana pembentukan nilai ini itu didapatkan dari keluarga dan juga lingkungan gitu ya yang teman-teman hadapi saat ini. Lalu juga moral, lalu juga karir, melihat bagaimana ya kok teman saya misalnya sudah bekerja sedangkan saya belum, wah tuh mulai tuh dicari-cari itu. Saya harus seperti apa? Saya harus seperti apa? Ya. Mari kita lihat terkait juga tuntutan dan peran untuk teman-teman saat ini gitu ya. Mungkin saat ini ada teman-teman yang ada di semester 1 dan 2, kira-kira tuntutan sebagai mahasiswanya tuh apa? Gitu ya. Di semester 1 dan 2 biasanya teman-teman mulai nih untuk mengenali diri, self-awareness, aware sama diri sendiri gitu ya. Lihat dulu siapa saya tadi, mengenali saya ini ada di fase apa ya? Peran saya tuh sebagai apa ya nanti di lingkungan? Mulai nih untuk mencari jati diri semester 1 dan semester 2, berkenalan juga dengan rekan-rekan yang mungkin ketika teman-teman kuliah kan rekan-rekannya nggak hanya dari satu kota aja gitu ya, dari berbagai kota dengan berbagai budaya gitu ya, jadi teman-teman banyak belajar dalam hal ini. Lalu masuk teman-teman di semester 3, 4, 5, dan 6. Teman-teman mulai nih untuk mengembangkan eksplorasi. Di sini mungkin teman-teman sudah ikut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau UKM-UKM yang ada di kampus gitu ya. Sebagai mungkin karena teman-teman suka gitu ya dan mau mengembangkan diri. Ada yang mungkin ikut organisasi, ada mungkin yang ikut olahraga, ikut kesenian dan sebagainya. Di mana teman-teman mulai mencari, oh kayaknya aku senang deh kalau aku ada di olahraga, atau aku senang deh kalau aku ada di seni gitu ya. Jadi mulai mencari nih sesuatu yang memang kamu minati. Dan ini kaitannya cukup luas loh ketika teman-teman ada di situasi ini, di mana ini kedepannya bisa membantu teman-teman untuk tadi berkenalan dengan orang baru, mencari relasi baru, lalu juga mungkin ketika ini diaplikasikan di dunia kerja, teman-teman nggak kaget lagi, oh bagaimana ya saya bekerja di dalam organisasi, misalnya seperti itu. Lalu ada namanya pengelepasan aktualisasi diri. Ini mulai di semester akhir. Tadi ada yang sudah bilang bahwa oh sudah mau lulus gitu ya, sedang skripsi di semester 7 dan semester 8. 7 dan 8 ini biasanya magang dan skripsi gitu ya. Menghasilkan karya-karya inovatif. Teman-teman sudah belajar dari semester 1 sampai semester 6. Nah, dari pembelajaran tersebut lalu akan diaplikasikan gitu ya atau dibuatkan mungkin penelitian gitu ya untuk menjadi sebuah bahan skripsi. Dan teman-teman juga pengen diakui oleh kampus dan masyarakat bahwa nih saya nih sudah bisa nih bikin sesuatu. Saya sudah bisa bikin penelitian dan sebagainya. Dan di usia ini, teman-teman juga siap memasuki masa dewasa. Masa dewasanya ini apa? Masa dewasanya adalah teman-teman keluar dari zona nyaman yang tadi hanya ada di kampus saja, lalu keluar di zona yang mungkin tidak nyaman, gitu ya. Karena harus berkenalan lagi dengan orang-orang baru, harus adaptasi di lingkungan baru. Karena apa? Karena mungkin teman-teman saat itu mulai untuk bekerja dan sebagainya, gitu ya. Nah itu. Sedikit membahas tentang siapa sih teman-teman saat ini. Oke, nah tantangan sebagai mahasiswa, gitu ya. Ternyata banyak banget teman-teman tantangannya. Yang pertama mungkin dari perbedaan sistem belajar, lalu struktur sekolah yang lebih besar. Tadinya teman-teman ada di SMA dengan pelajaran yang itu aja, gitu ya. Terorganize gitu ya, setiap Senin sampai Jumat ada mata pelajaran tertentu gitu ya.
Lalu kan teman-teman datang ke sekolah, belajar, terus mungkin jam 2, jam 3 teman-teman pulang. Gitu. Lalu ngerjain tugas dan sebagainya. Kalau di kuliah seperti apa? Kalau di kuliah teman-teman datang, kadang mungkin nggak harus jam 7, kadang ada kuliah yang baru mulai jam 10 atau bahkan jam 1 siang gitu ya. Lalu perbedaan sistem belajar di sekolah dan di perkuliahan tentu berbeda. Kalau di sekolah kan teman-teman kayak dikasih gitu ya sama materi gitu ya sama guru-guru. Tapi kalau di kuliah teman-teman dikasih materi tapi dieksplor lebih lanjut oleh teman-teman sendiri untuk cari lebih luas kira-kira ini seperti apa gitu ya. Dan ini kan mau tidak mau teman-teman harus banyak belajar, harus banyak membaca tentunya. Karena ada perbedaan ini dan teman-teman dituntut untuk belajar secara mandiri tentunya di dalam perkuliahan. Tantangan yang kedua, perbedaan waktu belajar. Ini tuntutan pendidikan, lalu tugas gitu ya. Kalau misalnya di sekolah gitu ya, hari ini dikasih PR gitu ya, kadang ada PR lalu besok dikumpulkan. Nah, kalau di perkuliahan kan kadang-kadang baru dikumpulin lagi misalnya minggu depannya gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya teman-teman nggak bisa mengelola waktu dengan baik, ini keteteran loh gitu. Mungkin tugasnya nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya kita selalu menunda-nunda gitu ya, itu akan menjadi banyak rasanya gitu, dan itu akan memicu kecemasan untuk diri kita sendiri tentunya gitu ya. Nah, lalu tantangan selanjutnya adalah membangun hubungan dengan orang-orang baru. Hubungannya dengan teman, dengan dosen gitu ya. Tadi sempat saya katakan di awal bahwa banyak gitu ya, kan teman-teman nggak hanya datang dari satu kota aja, datang dari berbagai kota untuk belajar bersama. Dengan berbagai mungkin macam logat, budaya, dan sebagainya, teman-teman harus bisa nih untuk beradaptasi. Gitu ya, bagaimana mungkin teman-teman berkenalan dengan orang baru, berkenalan dengan sifat orang tersebut, bagaimana juga teman-teman harus berperilaku terhadap satu orang dengan orang lain, itu berbeda ternyata gitu ya, dan membangun hubungan ini tuh ternyata sulit juga loh gitu. Karena saya juga ada di universitas gitu ya, klien-klien saya di universitas juga banyak yang mempermasalahkan hal ini gitu ya, karena mereka sulit sekali untuk membangun hubungan dengan orang lain gitu ya. Ada mungkin secara diri mereka sulit untuk berinteraksi dengan orang tersebut, atau juga mereka merasa nggak nyaman nih karena mungkin berbeda logat atau mungkin berbeda budaya, mereka nggak nyaman. Akhirnya pada akhirnya mereka akan menjauh gitu ya, menjauhkan diri, dan ini sangat berpengaruh loh gitu ya, terutama ketika mungkin ada di satu perkuliahan gitu ya, lalu diberikan tugas di dalamnya dan harus membuat tugas bersama. Nah, ini sulit sekali loh ternyata gitu ya. Dan ini banyak sekali ditemukan di universitas gitu ya, terutama khususnya di tempat saya bekerja saat ini. Lalu juga tantangannya kebimbangan pemilihan program studi. Nah, ini biasanya juga ada di awal gitu ya, di semester 1 dan semester 2. Dan ini sering kali terjadi gitu ya. Di kampus saya juga sering kali terjadi. Jadi ketika mereka sudah masuk di semester pertama, mereka mulai merasa kayaknya aku nggak cocok deh di jurusan ini gitu ya. Terus akhirnya mereka mulai nggak bisa nih untuk relate sama pelajarannya, nggak bisa ngikutin lagi gitu ya. Mereka mulai kesulitan gitu ya. Pada akhirnya mereka datang ke saya dan bilang bahwa kayaknya aku nggak bisa lanjutin di jurusan ini lagi deh Bu gitu. Aku mau pindah jurusan aja gitu. Pada akhirnya kita coba cari tahu lebih lanjut gitu ya. Ternyata memang minatnya tidak di situ gitu. Nah, biasanya kenapa pada akhirnya mereka masuk ke jurusan tertentu biasanya adalah latar belakang keinginan karena disuruh orang tua misalnya seperti itu gitu ya. Jadi mereka mau tidak mau mencoba gitu, tapi ketika mencoba mereka mulai kewalahan nih karena tadi banyak sistem pembelajaran yang mereka mungkin tidak bisa lakukan gitu ya, tugas-tugas atau mungkin materi ajarnya sendiri yang membuat mereka kesulitan gitu. Nah, kita masuk ke area kecemasan.
gitu teman-teman. Jadi di kecemasan sendiri adalah bentuk emosi yang ditandai dengan perasaan kekhawatiran berlebihan, ketegangan, dan kewaspadaan berlebih dalam menghadapi situasi yang dirasakan. Nah, situasinya ini tuh ternyata membuat kita jadi terancam gitu ya, karena nggak ada objek yang jelas gitu ya. Beda kalau sama takut teman-teman, cemas sama takut tuh beda. Kalau cemas tuh karena kita merasa bahwa ini mengancam gitu ya, objeknya tuh nggak jelas gitu, karena pemikiran-pemikiran kita sendiri, kita merasa cemas. Tapi kalau takut biasanya ada objeknya, misalnya kan takut sama sesuatu kayak fobia gitu kan, takut sama sesuatu, kita menjadi takut dan menjadi cemas pada akhirnya gitu ya. Itu kecemasan. Lalu kalau misalnya kita bilang di kecemasan akademik gitu, kecemasan akademik itu apa? Yang terkait cemas dengan tentunya hal-hal akademik gitu ya, dorongan pikiran dan perasaan dalam diri individu yang berisikan ketakutan akan bahaya atau ancaman di masa yang akan datang tanpa sebab khusus, sehingga mengakibatkan terganggunya pola pemikiran dan respon fisik serta perilaku sebagai hasil tekanan dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas yang beragam, terutama dalam situasi akademik. Nanti akan kita lihat kira-kira kecemasan akademik itu bentuknya seperti apa, gitu ya. Nah, tanda-tanda kamu mengalami kecemasan akademik. Pasti kamu sering kali mengalami hal-hal ini, gitu ya. Gugup, gelisah, udah gitu mulai nih, gitu ya. Mengganggu tidur, mengganggu makan, udah gitu nggak bisa fokus. Khawatir yang nggak terkendali. Tadi ada yang sebut overthinking, gitu ya. Pemikiran-pemikiran yang pada akhirnya mengalami kecemasan. Lalu perilakunya apa? Mengisolasi dari diri dan teman dan keluarga tentunya. Lalu juga mengabaikan kelas gitu ya, mengabaikan kelas, nggak pernah masuk kelas, pada akhirnya takut, cemas gitu ya. Kalau aku masuk kelas kayaknya nanti aku nggak bisa ngikutin dan sebagainya. Tadi perubahan kebiasaan makan, muncul pikiran-pikiran negatif. Aduh, kalau aku kayak begini nanti begitu, kalau aku begini nanti begitu. Banyak sekali muncul pemikiran negatif. Nah, kira-kira apa sih gitu ya yang macam-macam tadi kecemasan yang akademik yang dialami oleh mahasiswa. Kita lihat yang pertama, namanya anticipatory anxiety gitu ya. Ini kecemasan tentang peristiwa yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, seperti ujian yang akan datang. Nah, tadi sempat ada yang menyebut cemas akan tadi ujian skripsi ya, gitu ya, cemas akan ujian skripsi atau cemas akan datang kalau di pertemuan dengan dosen atau pembimbing akademik. Biasanya ketika mulai merasa skripsinya nggak beres, lalu takut untuk datang ke dosen, gitu ya, ke dosen atau pembimbingnya, gitu, takut mungkin dimarahi karena tidak ada progres dan sebagainya, gitu ya. Padahal sebenarnya itu hanya pemikiran teman-teman aja. Belum tentu ketika mungkin teman-teman merasa, mungkin ketika teman-teman bilang, maaf ya Ibu, Bapak, saya belum bisa mengajukan apa, misalnya, karena saya merasa cemas sama diri saya, atau saya merasa kayak saya takut, misalnya. Mungkin saja hasilnya dosennya teman-teman mungkin akan bilang, oke, apa yang mungkin yang bisa saya bantu, atau apa nih yang kamu cemasin sekarang. Mungkin pada akhirnya teman-teman ditolong sama dosen sendiri gitu ya. Jadi adanya kecemasan gitu ya, padahal teman-teman belum melakukan sesuatu gitu. Karena apa? Karena pemikiran tadi gitu ya, pemikiran negatif gitu. Lalu yang kedua ada namanya study anxiety gitu ya. Ini apa? Situasi spesifik yang merujuk pada kecemasan yang dialami selama proses studi dan dapat mengganggu performa akademik. Nah, proses studi seperti apa? Tadi ketika teman-teman ada di mata kuliah tertentu gitu ya, misalnya mata kuliah ilmu komunikasi, teman-teman tahu bahwa oh di Ilkom itu saya harus bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi ternyata teman-teman merasa bahwa kayaknya aku nggak bisa deh ada di nggak bisa ngomong nih misalnya sama orang. Teman-teman mulai cemas nih, jadi takut dan udahlah aku kalau masuk di mata kuliah ini aku nggak usah aja deh karena aku takut nanti aku ditunjuk misalnya untuk maju ke depan supaya aku menjelaskan sesuatu. Nah ini gitu ya
yang dialami selama proses studi. Pada akhirnya juga mengganggu proses studinya teman-teman ke depannya. Kuliahnya mungkin menjadi terganggu, lalu mungkin bisa jadi nanti extend gitu ya ke semester berikutnya gitu. Lalu ada namanya test anxiety, teman-teman. Test anxiety ini apa? Ini lebih kepada manifestasi fisik gitu ya, seperti jantung berdebar, ketidakmampuan untuk konsentrasi karena adanya rasa panik gitu ya, atau cemas yang berlebihan ketika teman-teman siap gitu ya, cukup siap untuk ujian gitu. Gini teman-teman, cemas itu sebenarnya wajar untuk dirasakan gitu ya. Cemas itu wajar kalau dirasakan. Semua orang pasti akan merasa cemas. Saya sendiri ketika saya ingin mengadakan atau ngomong di hadapan teman-teman saat ini, ada rasa kecemasan saya gitu ya. Tapi bagaimana kecemasan itu bisa kita kontrol, teman-teman, gitu. Dan tidak membuat kecemasan itu menjadi lebih besar dan pada akhirnya mempengaruhi banyak hal, gitu ya. Ketika di tes anxiety ini, ketika mungkin teman-teman merasa oke, saya siap untuk ujian mata kuliah ini, tapi ternyata di hari H teman-teman mulai nih merasakan kayak aduh panas dingin gitu ya. Bahkan saya punya teman juga gitu ya, ketika dia setiap dia menghadapi ujian itu selalu muncul kemerahan pada dirinya gitu ya, bentol-bentol semua mukanya. Itu karena dia cemas berlebihan dan itu terjadi, teman-teman. Gitu ya, karena dia masih kesulitan untuk melakukan itu tadi ujian gitu ya, cemas menghadapi ujiannya. Bahkan teman saya ini pun adalah waktu itu mau ujian menjadi psikolog. Bayangkan loh teman-teman, ujian menjadi psikolog gitu ya, seorang psikolog yang mungkin kata teman-teman psikolog nggak mungkin cemas gitu, tapi ternyata psikolog tuh ada cemasnya gitu ya. Dan ketika itu tidak bisa dikontrol, maka muncul tadi manifestasi fisik, mungkin gelisah, sakit perut, bahkan mungkin itu bentol-bentol di sekujur tubuhnya dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu muncul social anxiety, kecemasan yang intens terhadap situasi sosial selama perkuliahan, terutama mungkin juga khususnya terkait dalam akademis dan di luar akademis. Ini saya temukan juga di klien saya di universitas gitu ya. Jadi dia ini sangat takut sekali untuk masuk ke kelas gitu ya. Memang dia punya latar belakang kecemasan gitu ya, karena memang kan ada orang-orang yang diagnosanya anxiety-nya sangat parah gitu ya. Jadi ketika ada di situasi tertentu dan dia sempat punya pengalaman yang kurang baik gitu ya, jadi dia sangat cemas sekali dan dia benar-benar tuh tidak masuk ke skut dan bahkan itu bisa sampai sempat masuk rumah sakit, teman-teman, saking cemasnya gitu ya, karena memang punya latar belakang cemas yang sangat kuat sekali waktu itu ya gitu. Jadi ketika harus berada di situasi sosial, dia sangat panik gitu ya, seperti ya kalau misalnya teman-teman lihat kalau orang sakit gitu ya lagi panas, benar-benar keringetan basah dan sebagainya gitu. Nah itu juga selain mungkin dengan terapi, itu juga harus dibantu dengan obat-obatan tentunya gitu ya, karena itu kecemasannya dinilai cukup parah saat itu gitu. Oke, nah ketika teman-teman merasa cemas, teman-teman perlu menghindari hal seperti ini gitu ya, mencoba menahan dan dipendam sendiri. Tadi ada yang bilang overthinking. Pada akhirnya overthinking ini tuh nggak akan selesai dan akan menjadi overwhelm gitu ya. Nggak bisa untuk dipegang sendiri, nggak bisa untuk dipecahkan sendiri masalahnya. Nggak bisa tuh gitu ya teman-teman, usahakan untuk menghindari untuk menahan gitu ya atau dipendam, nggak bisa teman-teman. Justru cemas itu harus teman-teman katakan gitu ya, perlihatkan gitu ya bahwa iya saya memang cemas karena sesuatu hal gitu ya. Lalu hindari juga untuk tidak menggunakan alkohol dan obat-obatan terlarang tentunya. Bahkan mungkin teman-teman yang merasa bahwa
suka dengan kopi lalu merasa cemas, coba jangan sampai teman-teman juga menghindari gitu ya, hindarilah untuk minum-minum yang mengandung kafein karena akan membuat diri teman-teman itu menjadi semakin cemas karena kafein ini sendiri gitu ya, efeknya di dalam tubuh kita. Nah, jangan juga untuk mengabaikan reaksi fisik terhadap kecemasan, kayak misalnya udah mulai keringat dingin, udah mulai bentol-bentol, segera meminta bantuan tentunya. Dan lihat kira-kira apa ya yang terjadi gitu ya. Lalu juga hindari untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa oke, aku bisa ngatasinnya atau aku bisa nih melakukannya. Pada akhirnya teman-teman dihindari gitu ya, dihindari bahwa enggak, aku enggak cemas kok, aku tuh memang gini aja orangnya. Enggak, teman-teman, hindari hal-hal seperti ini, bahwa kalau teman-teman merasa cemas, bilang, yes, aku cemas kok saat ini, aku cemas terhadap sesuatu. Nanti kita belajar bagaimana cara teman-teman supaya tidak cemas, gitu ya. Oke, nah, kira-kira yang dapat dilakukan apa, teman-teman? Yang pertama, teman-teman ya pasti diselingi juga dengan makan makanan yang bergizi tentunya ya. Lalu berolahraga secara teratur, cukup tidur itu penting gitu ya. Lalu teman-teman mempelajari cara mengelola stres dengan baik. Sebenarnya banyak sekali gitu ya info-info atau cara-cara di media sosial atau di YouTube gitu ya tentang mempelajari cara mengelola stres gitu. Tapi tentunya teman-teman harus melihat dari sumber yang terpercaya gitu ya. Jangan sampai nanti ada sumber yang tidak terpercaya lalu teman-teman ikuti, itu malah jadi keliru tentunya. Lalu teman-teman bisa mempelajari namanya teknik pernapasan dan grounding. Nanti akan kita pelajari teknik ini. Lalu terhubung dengan orang-orang yang mengerti. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa aku kayaknya nggak bisa deh cerita sama orang tuaku. It's okay, teman-teman. Boleh cerita sama rekan-rekannya gitu ya, atau sama dosen pembimbing akademiknya, atau mungkin kalau di universitas atau di sekolah menyediakan tempat gitu ya, atau divisi kayak misalnya BK atau student support dan sebagainya, teman-teman bisa meminta bantuan gitu ya, meminta pertolongan, lalu juga meminta bantuan profesional dalam hal ini ketika teman-teman sudah merasa bahwa cemas ini tuh sangat mengganggu kehidupan sehari-hari saya, bahkan mungkin muncul reaksi-reaksi fisik gitu ya, teman-teman boleh datang ke psikolog ataupun ke psikiater gitu ya untuk meminta bantuan profesional tentunya. Saat ini banyak kok gitu ya profesional yang istilahnya gratis gitu ya, bahkan affordable gitu ya. Teman-teman bisa cek misalnya di Halodoc atau apapun atau aplikasi tentang kesehatan gitu ya. Nah, yang penting juga adalah membuat jadwal secara rutin. Kadangkala dengan banyaknya tugas, dengan banyaknya kegiatan, kita seringkali lupa untuk organize hal-hal yang akan kita lakukan gitu ya. Kayak misalnya, oh hari ini saya tuh mau kuliah, lalu saya kuliah sampai misalnya jam 3, jam 4, lalu ada tugas ABC. Nah, tugas ABC ini tuh akan dikumpulkan misalnya di minggu depan atau di lusa. Maka teman-teman perlu membuat prioritas. Kira-kira mana dulu ya tugas-tugas yang perlu saya lakukan. Jadi buat prioritas, tuliskan, oh saya mau buat tugas A, lalu habis selesai tugas A, saya mau buat tugas B, C, dan sebagainya. Jadi memang buatlah jadwal secara rutin. Kadang-kala kalau misalnya ada aja gitu ya, kalau misalnya kita nggak buat jadwal, seringkali ada aja yang ngeganggu, kayak misalnya teman yang ngajak main, atau teman yang ngajak nongkrong, atau mungkin kita terlalu lama scroll media sosial, nonton YouTube, nonton Netflix, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi gagal nih untuk membuat jadwal kita secara rutin dan memang bisa dilakukan setiap hari. Oke. Nah, mari kita belajar. Saya punya, bukan saya punya sih, jadi memang modelnya namanya model ABC. Jadi memang ini dibuat oleh
psikolog gitu ya di Amerika Serikat gitu ya. Saya bilangnya adalah model ABC gitu. Jadi ABC ini ada namanya activating event, belief, dan consequences gitu ya. Apa itu activating event? Activating event itu adalah peristiwa yang terjadi saat itu, situasi yang terjadi, lalu perilaku yang saat itu terjadi, gitu ya. Event yang saat itu dan saat ini, gitu ya. Saat ini lebih tepatnya. Saat ini yang kita rasakan, event apa sih? Atau peristiwa apa sih yang saya rasain saat ini? Belief. Belief itu adalah keyakinan atau pikiran-pikiran yang muncul dari kepala kita, gitu ya. Yang mungkin kita percayai tadi, yang pada akhirnya menjadi overthinking, gitu ya, lama-lama. Lalu ada namanya consequences, teman-teman. Consequences itu apa? Consequences-nya itu perasaan, emosi, perilaku. Itu yang muncul dari si activating event yang kita rasain saat itu, gitu ya. Konsekuensinya itu yang muncul, gitu. Nah, bagaimana caranya, gitu ya, supaya belief kita ini itu bisa kayak, oke, saya nggak mau mikirin ini, gitu ya. Harus kita buang, harus kita stop belief kita, gitu ya. Namanya disputing intervention, gitu ya. Kita stop, kita putus belief kita. Lalu akan muncul namanya effect. Muncul efek baru, maka muncul perasaan baru, feeling baru, konsekuensi yang baru, teman-teman. Gitu ya. Nanti kita juga akan belajar bagaimana kita mendispute pikiran-pikiran kita dari yang tadinya kita overthinking. Baik, kita lihat contohnya. Kita lihat ya, activating event-nya, teman-teman misalnya dapat tugas mata kuliah B, gitu ya. Lalu teman-teman percaya bahwa aku tuh nggak jago banget loh di mata kuliah ini, pasti nilai aku tuh jelek banget, gitu. Itu belief-nya teman-teman, gitu ya. Lalu apa nih efeknya? Konsekuensinya. Teman-teman merasa cemas. Lalu apa? Menghindari mengerjakan tugas. Bahkan mungkin teman-teman menghindari kelas, gitu ya, yang ada di sini. Nah, si belief-nya ini harus kita dispute. Oke, teman-teman dapat tugas mata kuliah B. Saya tahu bahwa saya memang nggak bagus-bagus banget kok di mata kuliah B ini. Tapi saya mau untuk belajar. Caranya gimana? Oke, mungkin aku akan tanya teman aku deh lebih lanjut. Atau aku minta ajarin teman aku. Pada akhirnya teman-teman akan menemukan new feelings. New feelings-nya itu teman-teman mungkin merasa lebih percaya diri untuk bisa membuat tugas tersebut, gitu ya. Jadi di stop gitu ya pemikiran-pemikiran bahwa sebenarnya kita banyak loh atau banyak opsi loh yang bisa kita lakukan supaya kita nggak terlalu percaya sama belief atau pemikiran-pemikiran kita saat ini, gitu. Dan ini bisa digunakan dalam keadaan apapun, gitu ya, dalam peristiwa apapun. Kita karena mungkin kita cemas, kita jadi kayak merasa mungkin nge-freeze gitu ya kepalanya, terus nggak bisa mikir apa-apa. Nah, ketika nggak bisa mikir apa-apa itu, teman-teman perlu meminta bantuan dari orang lain. Misalnya teman-teman datang ke rekan yang lain atau tanya, gimana nih caranya untuk mata kuliah ini? Aku nggak bisa mata kuliah ini. Gimana ya caranya? Teman-teman minta saran. Bahkan mungkin kalau perlu teman-teman minta bisa saran dari dosen tertentu, gitu ya, dosen mata kuliah tersebut, atau mungkin dosen PA-nya. Kira-kira saya minta saran untuk hal ini, gitu ya. Jadi teman-teman punya opsi, nggak hanya terlalu memikirkan apa yang ada di kepala atau pemikiran teman-teman sendiri, berkutat di situ aja. Pada akhirnya teman-teman nggak bisa maju. Yang ada teman-teman merasa cemas dan pada akhirnya mempengaruhi akademik. Tapi ketika teman-teman memberikan opsi dan bertanya kepada orang lain, gitu ya, teman-teman akan menemukan feeling baru, gitu ya, perasaan baru, dan itu pada akhirnya nggak akan sampai mengganggu akademik, teman-teman.
gitu ya. Jadi coba dibuatkan model ini, mungkin bisa ditulis dulu gitu ya, ketika mungkin teman-teman merasa cemas, coba dituliskan dulu activating event-nya yang saat ini teman-teman rasain apa, lalu belief-nya apa yang teman-teman percayai saat ini, gitu ya. Lalu teman-teman pikirkan konsekuensinya apa ya kalau saya berbuat seperti ini. Nah, kalau udah mendep penuh nggak tahu mikir apa, cari temannya atau cari orang lain untuk oke, saya harus gimana, gitu ya, teman-teman. Oke, ini tadi yang terkait sama deep breathing, gitu. Ketika kita merasa cemas, tubuh kita ini memicu munculnya respon stres, gitu ya. Nafas kita menjadi pendek dan cepat, serta detak jantung kita tuh meningkat nih. Kalau cemas tuh mulai duduk gitu ya. Stres banget tuh, nggak bisa mikir apa-apa. Gitu. Kayak, pokoknya banyak ketakutan-ketakutan, gitu ya. Nah, teknik deep breathing ini itu caranya adalah menarik nafas gitu ya dan membuang nafas secara perlahan dan dalam. Teknik ini membantu kita untuk merasa lebih rileks. Caranya seperti apa? Caranya tarik nafas secara perlahan, biasanya dihitung gitu ya, 1, 2, 3, 4. Ditarik nafas, ditahan selama 4 detik, 4, 5, 6, 7, 8, biasanya dihembuskan, teman-teman. Dihembuskannya secara perlahan melalui mulut kayak gitu ya. Jadi tarik nafas secara perlahan, ditahan, lalu dihembuskan melalui mulut. Kalau bisa memang lakukan ini terutama saat teman-teman mulai merasakan kok saya nggak enak ya perasaannya, gitu ya. Dan lakukan selama berulang kali sampai teman-teman merasa kayak oke, saya udah cukup lega. Oke, gitu ya. Jadi dan ini it works loh teman-teman gitu ya. Untuk melakukan teknik ini gitu ya. Dan ini bisa dilakukan secara mandiri terutama gitu ya. Dan ketika teman-teman merasa lebih tenang ketika sudah melakukan hal ini, pikiran teman-teman tuh menjadi kayak lebih rileks gitu ya, kayak oke, jadi tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Begitu ya untuk teknik ini. Oke. Nah, selanjutnya namanya grounding technique, teman-teman. Teknik ini digunakan untuk membantu mengelola kecemasan dengan memusatkan perhatian kita pada situasi dan kondisi saat ini, here and now, gitu ya. Grounding, kayak memijakkan ke tanah, gitu ya. Jadi kita coba, sebenarnya adalah salah satu teknik mindfulness, gitu ya. Kita coba untuk grounding, kita coba untuk menapak diri kita sendiri, berdiri, dan merasakan tubuh dan diri kita sendiri, gitu ya. Supaya apa? Kita bisa kelola nih apa yang ada situasi di diri kita saat ini, gitu ya. Caranya seperti apa? Nah, ini teman-teman boleh biasanya ini dituliskan. Biasanya saya bilangnya gratitude journaling. Ini biasanya dituliskan, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mulai merasa cemas, gitu ya, teman-teman coba untuk tadi tarik nafas, gitu ya, lalu hembuskan dan lakukan grounding teknik ini. Caranya apa? Sebutkan 5 hal yang dapat kamu lihat. Oke, yang dapat kamu lihat saat ini apa? Misalnya saya dapat melihat laptop saya dapat melihat buku-buku saya dapat melihat misalnya tempat tidur saya, meja belajar saya, dan sebagainya. Lalu sebutkan 4 hal yang dapat kamu rasakan. Oke, teman-teman coba merenung, kira-kira 4 hal yang dapat saya rasakan apa ya? Misalnya, saya dapat merasakan detak jantung saya sendiri. Kedua, saya dapat merasakan mungkin hembusan angin karena adanya kipas gitu ya. Lalu saya bisa merasakan kayaknya otot-otot saya tegang deh di dalam diri saya gitu ya, di dalam tubuh saya. Lalu kayak
aduh kayaknya saya merasakan mulai rasa-rasa dingin gitu ya, karena cemas tadi berkeringat dan sebagainya. Lalu sebutkan 3 hal yang dapat kamu dengar. Oke, teman-teman diem di tempat, kira-kira teman-teman dengar suara apa ya? Oh, suara kipas angin. Oh, suara motor lewat. Oh, suara mobil lewat. Atau dengar suara ibu atau orang tua teman sedang ngobrol sama orang lain. Atau ada suara TV dan sebagainya. Harus sebutkan hal yang dapat kamu cium. Saya masih bisa bernafas ya sampai dengan ini. Saya mencium bau oksigen, meskipun oksigen sebenarnya tidak ada bau gitu ya. Tapi saya bisa bernafas, saya bisa menghirup oksigen saya, gitu ya, menghirup nafas saya. Oh, mungkin sedang ada yang memanggang roti atau sedang masak. Jadi saya bisa mencium bumbu masak, gitu ya. Gitu. Lalu sebutkan hal yang dapat kamu rasain. Aduh, rasain apa ya? Saya merasa bahwa oke, hari ini saya sangat cemas sekali, gitu. Jadi coba tuliskan ini atau coba pikirkan ini, gitu ya. Boleh dituliskan, boleh dipikirkan. Kalau dituliskan, tuliskannya lewat namanya gratitude journal. Jadi supaya apa? Supaya teman-teman merasakan kayak dirinya teman-teman saat ini. Saya percaya bahwa di tubuh kita ini tuh kayak ada energi gitu ya, hidup gitu ya, energi. Jadi seolah-olah mereka tuh kayak berbicara dan bilang sama diri kita bahwa hey, ini loh diri kita, hey, ini loh kamu, gitu ya. Gitu. Jadi seolah-olah seperti itu. Nah, saya percaya bahwa kita tuh memang nggak bisa mengontrol situasi di luar kendali kita, gitu ya. Kayak misalnya ada orang yang tiba-tiba marah sama kita, atau mungkin ada orang yang berbicara tidak enak, atau apapun yang terjadi di sekitar kita. Kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Gitu. Bagaimana kita mencoba untuk buat jarak dulu ya sama situasi itu, gitu. Supaya kita nggak merasa cemas, nggak merasa mungkin marah pada situasi itu, gitu. Tadi makanya saya bilang bahwa yang bisa mengontrol kecemasan adalah diri kita sendiri, gitu. Kita nggak bisa kontrol orang lain mau berbuat apa atau ada di situasi apa, tapi kita bisa kontrol diri kita untuk itu tadi, untuk lebih tenang gitu ya, dan santai ketika menghadapi situasi. Gitu. Oke, mungkin itu saja. Sekian materi saya hari ini. Terima kasih, teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Vika atas materi yang telah disampaikannya, materi yang luar biasa dan cukup relate ya di kehidupan mahasiswa dan mahasiswi yang sudah hadir. Berarti banget nih yang Ibu Vika sampaikan, yang mungkin saat siang hari ini teman-teman memiliki permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan oleh Ibu. Namun perbedaannya kali ini kita sudah tahu ya tips-tips bagaimana sih cara mengatasi kecemasan dalam perkuliahan ini dan hal apa yang harus dihindari agar tidak mengalami kecemasan tersebut. Untuk nantinya dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, baik itu mahasiswa baru yang mau memasuki perguruan tinggi atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di dunia perguruan tinggi. Lalu di sini saya mau mengajak teman-teman partisipan ya yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom chat atau bisa langsung raise hand dan menyalakan mikrofonnya. Boleh banget nih. Silahkan kepada teman-teman partisipan. Baik, di sini karena sudah ada yang raise hand dan sudah bertanya di kolom chat ya. Dipersilahkan kepada Saudari Devi Maharani untuk bertanya kepada narasumber kita hari ini. Baik, terima kasih untuk moderator untuk waktunya. Sebelumnya Mbak Vika, kenalkan nama saya Devi Maharani. Saya mau nanya nih Kak, untuk biasanya sih kan saya di jurusan ilmu komunikasi. Nah saya tuh pasti banyak banget dong untuk dipaksa untuk berbicara gitu kan Kak, di depan umum gitulah istilahnya. Nah
saya tuh sering gitu Kak mengalami kecemasan saat saya melakukan presentasi dan melihat mata yang teman-teman yang mendengarkan presentasi itu langsung langsung ngedown gitulah Kak. Dan langsung kayak ngeblank, langsung ngomong apa lagi ya, mau ngomong apa lagi ya, langsung kayak gitu. Sebenarnya sudah banyak yang tadi Kakak sebutin juga udah aku hindarin gitu Kak untuk tidak overthinking. Mungkin kayak aku pikirnya jangan mikirin dia nganggap aku jelek atau apa atau gini lah gitu kan. Tapi tetap aja gitu Kak, tetap aja datang si kayak depresinya, kayak stresnya, selanjutnya mau ngomong apa nih, selanjutnya mau kemana nih gitu. Ada nggak yang aku mau tanyain, ada nggak sih Kak tips-tips lainnya yang mungkin mau Kakak sharing buat aku gitu aja sih. Terima kasih Kak. Oke, jadi saya langsung jawab aja ya. Halo Devi, salam kenal. Terima kasih ya sudah bertanya. Oke, tadi terkait ketika mau presentasi gitu ya, cemas gitu ya. Aduh, mau presentasi apa? Yang Devi alami itu juga pernah saya alami gitu ya waktu saya kuliah dulu gitu ya. Dan pasti juga relate sama teman-teman yang lain gitu ya. Ketika ingin presentasi di hadapan teman-teman yang lain, cemas gitu ya, lalu mulai keringat dingin dan sebagainya, lalu banyak nih overthinking dan sebagainya, takut mungkin diejek atau mungkin materinya kurang baik dan sebagainya. Oke, baik. Kecemasan yang Devi alami itu adalah suatu hal yang wajar gitu ya. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa kecemasan bisa dialami oleh siapapun di situasi apapun tentunya kita. Dan ini adalah hal yang wajar. Tapi bagaimana kecemasan ini tidak membuat seseorang menjadi itu tadi tidak mengganggu gitu ya, mengganggu pada akhirnya. Nah, kira-kira mungkin tips dari saya kalau dulu gitu ya, saya selalu benar-benar gitu ya, kita pertama memang kita perlu mempersiapkan diri dulu gitu ya. Memang akan ada overthinking, ada pemikiran-pemikiran begini begitu. Oke, tapi kita bisa kuasai gitu ya. Artinya kita coba bahwa saya mau melakukan ini karena tuntutan perkuliahan, misalnya seperti itu. Kita ubah mindset-nya, gitu ya. Saya sudah berusaha untuk melakukan ini atau mempersiapkan presentasi ini dengan cukup baik. Caranya, yang pertama, nggak apa-apa kalau misalnya saat presentasi, Devi punya mungkin list-list gitu ya, pertanyaan atau list-list materi yang akan disampaikan. Nggak apa-apa banget kalau misalnya Devi presentasi depan kelas bawa secari kertas. It's okay, nggak masalah. Bahkan saya sampai saat ini pun saya masih menuliskan kira-kira apa ya yang mau saya sampaikan ketika berbicara di depan orang banyak. Itu nggak masalah untuk hal itu. Jadi benar-benar ditulis list apa yang mau saya bicarakan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu bilang ini sebenarnya agak lucu gitu ya. Jadi saya selalu melihat itu, saya nggak pernah melihat orang-orang yang ada di depan saya gitu. Kadang-kadang saya hanya melihat lurus ke depan, kayak misalnya di situ ada jam gitu ya, atau kan biasanya ada dinding terus ada kayak apapun gitu ya, main di dinding, saya hanya melihat lurus ke depan. Saya nggak lihat orang-orang gitu ya. Jadi itu salah satu cara untuk meredakan supaya saya nggak cemas gitu ya. Saya melihat objek-objek lain di luar dari mata-mata orang yang memandang saya di depan gitu. Atau bahkan dulu pernah ada yang bilang, anggap aja mereka itu adalah misalnya bunga-bunga misalnya, atau apa yang melihat kamu saat itu gitu ya. Jadi ganti objek mereka dengan objek yang lain gitu ya. Atau kamu bisa memusatkan perhatianmu pada objek yang lain di luar tadi orang-orang yang memperhatikanmu gitu ya. Lalu satu hal juga, kadang-kala misalnya cemas itu memang cukup mengganggu, biasanya kamu mungkin, kalau saya itu masih suka main pulpen yang cetek-cetek gitu ya, cetek-cetek gitu. Itu kadang-kadang meredakan kecemasan saya juga sih gitu ya. Pulpen atau apapun, atau waktu itu saya ingat banget teman saya tuh sampai beli bola yang kecil gitu ya, bola yang kecil yang bisa diremas gitu, yang lembut ya, tentunya yang lembut. Dia bawa itu setiap presentasi
it's okay gitu ya. Jadi apapun bisa dilakukan supaya kamu bisa tampil apa adanya, dan tentunya kamu juga harus punya tadi belief bahwa oke, saya sudah mempersiapkan ini dengan baik. Apapun yang terjadi saat itu kan saya nggak bisa kontrol, gitu ya. Yang bisa mengontrol diri saya sendiri adalah ya saya sendiri, gitu ya. Gitu. Jadi apapun nanti hasilnya ataupun respon yang dihasilkan ya nggak apa-apa, gitu. Saya nggak bisa kontrol orang lain untuk merespon apa yang sudah saya lakukan. Gitu. Yang bisa saya kontrol adalah emosi saya, perasaan saya saat itu. Yang penting saya sudah mempersiapkannya dengan baik. Gitu, Devi. Gitu. Oke, semoga menjawab ya. Terima kasih kepada Ibu Vika. Apakah sudah cukup, Saudari Devi, atas jawaban yang telah Ibu Vika jawab? Cukup puas banget. Sebelumnya juga terima kasih untuk Kak Vika untuk jawabannya, sangat bermanfaat banget sih Kak buat aku ke depannya. Baik, beranjak ke pertanyaan yang selanjutnya, ada dari Kak Dianto Dwi Rahmadi Setiawan, mahasiswa Universitas Komputer Indonesia. Saya izin menyampaikan pertanyaannya, Ibu. Bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini dalam kasus yang saya alami adalah overthinking. Jika saya berada di posisi gagal sidang skripsi tahun ini, bagaimana cara menghadapi dan menyikapi kegagalan mencapai keinginan agar tidak menjadi toksik ke depannya dan kesehatan mental saya tetap terjaga. Bagaimana cara menyampaikan kegagalan ini kepada orang tua secara baik-baik tanpa terjadi toksik di lingkaran keluarga? Apakah filosofi stoikisme bisa diterapkan pada kasus yang saya alami? Mungkin bisa dibaca ulang juga oleh Ibu Vika, ada di kolom chatnya. Oke, saya akan membaca sebentar gitu ya, karena cukup panjang. Oke, oke. Pernah gagal, gitu ya? Pernah gagal sidang skripsi, lalu bagaimana cara menghadapi dan menyikapi kegagalan? Oke, terima kasih ya tadi Dianto untuk pertanyaannya. Oke, itu tadi ada hal-hal yang nggak bisa kita hindari gitu ya. Ternyata kita sudah mempersiapkan, tapi ternyata gagal. It's okay, gitu ya. Satu hal bahwa kegagalan itu tuh bukan menjadi akhir dari segalanya tentunya, gitu ya. Karena kegagalan itu membuat kita lebih bisa untuk banyak pengalaman yang bisa kita lakukan gitu. Contohnya jujur aja gitu ya, ini relate mungkin karena saya tuh menjalani ujian menjadi psikolog itu tidak mudah. Dari 5 ujian saya harus extend 2 kali ujian ulang gitu ya, karena beberapa kali gagal ujian gitu. Nah, apa yang dirasakan? Mungkin saat itu sama perasaannya, kecewa, sedih, marah, dan sebagainya, gitu ya. Tapi saya tahu bahwa saya harus selesai. Saya harus selesai di pendidikan saya saat itu, gitu ya. Satu hari saya meluangkan waktu untuk diri saya buat sedih gitu ya. Pasti kalau misalnya perempuan tuh kayak suka nangis gitu ya, marah dan sebagainya. Kalau laki-laki mungkin ada ada cara-caranya tersendiri ya, saya seperti itu, kecewa dan sebagainya. Saya rasakan betul. Begitu juga mungkin nanti yang saat itu dialami oleh Dianto gitu ya. Luangkan waktu untuk merasakan itu dulu gitu ya. Jangan dihindari bahwa oke, saya gagal gitu ya. Tapi membuat kegagalan ini semakin menjadi besar gitu ya. Terlalu dirasakan betul kegagalan ini gitu. Yang pada akhirnya berdampak nih pada diri kita ke depannya gitu. Jadi setiap orang nggak apa-apa kalaupun gagal, karena menurut saya gagal adalah hal yang wajar supaya kita bisa bertumbuh lebih baik ke depannya. Oke, berikan 1 hari untuk dirimu, lalu setelah kamu benar-benar pulih, gitu ya, jangan lama-lama, kamu mulai susun lagi rencanamu, kira-kira seperti apa, gitu ya. Karena kan ini masih bisa diusahakan, bukan tertutup jalanmu untuk oke ya udah kalau gagal gitu. Tapi ini masih bisa diusahakan.
Oke, lakukan lagi, prepare lagi semuanya dengan baik apapun yang dilakukan. Capek? Iya, pasti. Karena mungkin harus mengulang lagi dan sebagainya. Ketakutan, kecemasan akan mungkin ujian lagi? Pasti ada. Tapi kamu akan lebih baik ke depannya. Karena kamu lebih well prepared gitu ya untuk depannya. Lalu bagaimana menyampaikan ini kepada orang tua? Sampaikan saja gitu ya dengan dengan baik juga bahwa ya maaf saya belum bisa untuk selesai skripsi saat ini misalnya gitu karena saya nggak bisa seperti ini. Saya mungkin ada hal-hal yang mungkin ada kesalahan yang mungkin saya lakukan saat itu di ujian, makanya saya nggak bisa lulus saat itu atau gagal saat itu gitu ya. Mungkin teman-teman bisa atau Dianto yang saat ini mungkin bisa minta dukungan sama orang tua kayak ya udah mohon ya gitu bilang aja bahwa ya saya juga kecewa gitu, aku juga kecewa, aku juga sedih gitu karena merasa gagal dalam hal ini. Tapi aku nggak punya niat untuk membuat misalnya orang tua merasa kecewa dan sebagainya gitu. Akan aku lakukan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu yang bisa disampaikan kepada orang tua gitu. Yanto, apakah terjawab? Semoga terjawab ya jawaban dari Ibu tadi yang cukup lengkap. Selanjutnya, mungkin satu sesi pertanyaan lagi. Silakan kepada Saudara Ahda Noval yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Izinkan saya bertanya ya, Ibu. Jadi gini pertanyaan dari saya. Nah, bagaimana cara kita bersosialisasi dari lingkungan SMA ke lingkungan perkuliahan agar menghindari yang namanya culture shock atau merasa cemas padahal belum terjadi gitu kejadian tersebut. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, sebelum saya menjawab, boleh saya nanya lebih lanjut, kira-kira cemasan Anda apa ya tentang itu tadi? Apa yang kamu cemaskan terhadap perbedaan itu? Yang saya cemaskan atau yang kadang jadi overthinking itu, kadang saya takut tidak bisa menyesuaikan, Bu, dengan lingkungan yang baru gitu di perkuliahan, karena kan bisa dibilang lingkungan SMA dan perkuliahan itu sangat berbeda jauh gitu. Jadi istilahnya pas sampai di perkuliahan tuh watak setiap orang tuh berbeda-beda gitu kan. Kita dapat temen tuh nggak cuma dari dalam kota, ada juga dari luar kota gitu. Jadi saya tuh takut tidak bisa menyesuaikan dengan orang-orang yang baru, dan pula takut terjerumuslah kepada pergaulan yang istilahnya tidak baik seperti itu, Bu. Oke, jadi ada kecemasan seperti itu ya, gitu. Betul. Udahlah beda mungkin logat gitu ya, mungkin budaya gitu, karena tadi banyak dari teman-teman di luar kota juga gitu ya. Oke. Ini banyak juga terjadi gitu ya, nggak hanya mungkin yang dialami oleh Ahdan gitu ya, di banyak kampus ini sering terjadi gitu ya. Tadi kenapa kita membahas soal remaja atau siapa sih diri saya gitu ya, kenali bahwa saat ini teman-teman adalah seorang remaja yang menuju masa dewasa awal gitu ya, di mana secara kognitif teman-teman punya pemikiran gitu ya, sudah bisa nih untuk menganalisa, oh ini yang harusnya seperti ini, oh ini yang harusnya seperti itu, sudah bisa nih, udah berkembang kemampuan analisanya untuk tahu, dan sudah bisa mengetahui mana yang baik dan juga mana yang buruk gitu ya. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita ada di situasi seperti Ahdan tadi gitu ya. Nah, maka kenali dulu situasinya Ahdan, terutama kenali orang-orang yang Ahdan temui gitu ya. Mungkin kan pasti Ahdan bilang awalnya kan mereka terlihat baik-baik saja nih gitu ya di awal, karena baru kenalan, temannya baik, enak diajak ngomong dan sebagainya, tapi nggak tahu nih kalau di belakang. Maka Ahdan coba kenali juga lebih dalam, kira-kira orang-orang ini tuh seperti apa sih gitu ya, bagaimana mungkin sifatnya, wataknya dan sebagainya. Dan itu kan bisa dilihat saat mungkin ada permasalahan yang terjadi, lalu juga saat
bekerja kelompok bersama gitu ya, itu kan bisa terlihat banget, oh dia seperti ini, oh dia seperti itu. Makanya kita sebagai pribadi itu kita juga harus bisa nih untuk memilah gitu ya, memilah dalam arti setelah kita mengobserv orang-orang ini, kita memilah, oh ini orang yang menurut saya baik, maka ya udah saya bertemannya sama dia gitu ya. Secara kan kamu juga udah mulai mengenal gitu ya. Ini kayaknya baik, ini kayaknya saya cukup oke nih kalau ngomong sama dia. Apa-apa, kamu kenal lebih dekat dengan dia. Tapi kalau misalnya kamu merasa ini kayaknya bukan teman yang baik deh untuk saya, nggak apa-apa, kamu menjauh gitu. Jadi karena kan kalau misalnya melihat kita kan nggak bisa memberikan respon yang sama terhadap semua orang gitu. Kadang kita harus bisa memilah. Oh, ketika saya bertemu si A, maka respon saya seperti ini atau cara bicara saya seperti ini. Kita perlu menyesuaikan juga ketika kita bertemu si B, si C dan sebagainya. Kita perlu melihat bahwa oh, ketika saya bertemu B, mungkin saya lebih menjaga jarak ya, atau saya nggak perlu bercerita banyak deh tentang si B karena saya merasa kok saya nggak relate sama dia, misalnya seperti itu. Jadi kemampuanmu saat ini tuh dimanfaatkan untuk bisa melihat situasi-situasi seperti itu, gitu Ahdan. Ya, semoga menjawab Ahdan. Ibu, terima kasih. Baik, semoga menjawab ya ke pertanyaan yang Ahdan sampaikan. Oke, luar biasa banget nih. Bu Vika sudah menjawab banyak sekali pertanyaan dengan lengkap dari teman-teman partisipan sekalian. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah antusias bertanya kepada Ibu Vika selaku pemateri kita siang hari ini. Karena di awal sudah di-announce oleh Ketua Pelaksana kita, tadi sudah ada beberapa pemenang door prize nih ya. Teman-teman yang sudah mendapatkan nama-nama pemenang door prize dari pihak panitia, langsung kita umumkan saja ya pemenang door prize yang berhasil dipilih oleh teman-teman panitia. Dan bagi teman-teman yang disebutkan oleh saya, boleh untuk on kamera dan on mikrofonnya. Bagi peserta. Pemenang yang pertama, bagi pemenang yang pertama, selamat kepada Saudara Ahdan. Dan yang kedua ada Saudara Dianto untuk klaim selamat kepada seluruh pemenang door prize pada talk show siang hari ini. Boleh dong dikasih reaction tepuk tangannya ya. Congratulations teman-teman. Bagi peserta yang sudah bertanya, boleh nanti langsung menghubungi pihak panitia yang akan diberi door prize oleh pihak panitia. Baik, kita beranjak ke agenda acara selanjutnya. Kali ini saya mau mengajak teman-teman partisipan semua nih, kita ada di sesi acara, sesi foto bersama, karena nggak afdol dong ya rasanya, sudah sharing bersama dan saling berkenalan juga dengan narasumber dan teman-teman dari kota lainnya. Tapi kita nggak mendokumentasikan kebahagiaan kita siang hari ini. Jadi boleh nih buat teman-teman yang belum on kamera, dipersilahkan untuk on kamera terlebih dahulu. Nanti mungkin sesi foto bersamanya boleh teman-teman upload ya di story Instagram pribadinya masing-masing, lalu di tag Instagram Yayasan Cintai Diri Indonesia di loveyourself_Indonesia dan diberi review untuk talk show siang hari ini. Akan ada panitia yang mendokumentasikan talk show ini kepada sesi dokumentasi Saudara Rizky Nugraha. Dipersilahkan. Oke, baik. Untuk partisipan semuanya untuk menyalakan kameranya ya. Oke, untuk slide yang pertama. Siap, 1, 2,
3. Oke, selanjutnya untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Nugraha yang telah mengabadikan momen walaupun secara virtual ini. Rangkaian demi rangkaian sudah berjalan, tidak terasa sampailah kita di penghujung acara talk show pada siang hari ini. Namun sebelum berakhirnya talk show ini, izinkan saya memberikan pertanyaan kepada Ibu Vika. Apakah ada closing statement yang ingin Ibu sampaikan sebagai narasumber talk show ini untuk teman-teman mungkin dari Ibu Vika pribadi? Dipersilahkan. Oke, terima kasih Rizkia. Mungkin pesan saya buat teman-teman saat ini, tadi penting bahwa kita boleh kok ngerasain cemas, gitu ya, merasakan cemas, sedih, marah, dan emosi-emosi lainnya. Dan kita memang nggak bisa kontrol situasi apapun yang terjadi di sekitar kita. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Maka penting untuk teman-teman, tadi teman-teman sudah banyak belajar, terutama untuk bagaimana teman-teman ketika menghadapi kecemasan, teman-teman bisa meminta bantuan atau teman-teman mendispute pikiran-pikiran negatif teman-teman sendiri, gitu ya, dan sehingga hal tersebut tidak berdampak pada akademis teman-teman di kemudian hari. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Vika Astridianingrum, MPSI Psikolog, selaku pemateri talk show siang hari ini yang sudah mau berbagi insight yang luar biasa ya kepada teman-teman sekalian, telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi dan sharing bersama kami, teman-teman partisipan lainnya. Semoga sehat selalu dan bisa bertemu di lain kesempatan, tapi tidak secara virtual ya Ibu, dan sukses selalu untuk Ibu Vika. Silakan reaction-nya untuk teman-teman partisipan sekalian untuk Ibu Vika. Baik, saya Reskia Rufiarti Ramadhani selaku MC pada siang hari ini mewakili panitia talk show mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman partisipan yang sudah hadir. Terima kasih kepada dosen mata kuliah Media Humas Ibu Siti Fatimah SIKOM MSI dan Ibu Dinar Salsabila yang telah membimbing serta membantu mempersiapkan acara talk show ini. Kepada pihak-pihak yang sudah terlibat dalam acara talk show hari ini, kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara talk show siang hari ini alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Kami memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam acara talk show ini. Saya Reskia Rufiarti Ramadhani selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.